Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menikmati novel kesayangan Anda. Sebelum kita ke jalan ceritanya, jangan lupa dibantu like, subscribe, dan komennya bosku. Terima kasih. Kita lanjut dari bab 3641 sampai 3644. Tepat ketika Ye Chen menyelesaikan semua perjanjian angsuran untuk cabang anggunan keluarga Ye, keluarga William Rothschild juga menghancurkan pot dan membayar sisa dana di tempatnya. Hanya sebagai penghormatan kepada leluhur, Ye Chen telah meningkatkan 5 miliar euro tunai, 200 miliar yuan tunai, dan hutang dengan pokok lebih dari 300 miliar yuan, dan tingkat bunga lebih 5 tahun lebih dari 200 miliar yuan. Ye Chen akhirnya mengerti mengapa banyak kaisar dalam sejarah terutama suka mengeksploitasi berbagai vasal lord dan bahkan sering menggeledah berbagai pasal-pasal, terutama karena pasal Lord ini adalah perbendaharaan bergerak yang sangat gemuk. Jika mereka setia kepada raja, maka semuanya mudah dikatakan. Tetapi jika mereka bahkan tidak memiliki ide dasar kesetiaan kepada raja, apa yang mereka tunggu jika mereka tidak menyalin rumah mereka? Jika mereka tidak meniru rumah mereka dan mengurangi kekuatan mereka sekarang, mungkin mereka akan memiliki ide untuk memainkan tahta dalam waktu dekat. Wan Pojun menemani Ye Chen untuk waktu yang lama, melihat bahwa debu telah mengendap. Dia datang ke Ye Chen dan bertanya dengan suara rendah di telinganya, "Tuan Ye, kapan Anda akan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka?" Ye Chen berkata dengan santai, "Jangan terburu-buru, semuanya belum berakhir. Anda akan meminta mereka semua untuk memulai di kaki Gunung Yeling 3 langkah dan 1 busur untuk mendaki Gunung Yeling untuk saya. Saya menunggu mereka di Gunung Yeling." Wan Pojun buru-buru berkata, "Tuan Ye, naik dari sini. Dalam 3 langkah dengan 1 busur, diperkirakan akan memakan waktu setidaknya setengah hari. Saya khawatir hari akan gelap ketika mereka naik. Atau Anda bisa kembali dan istirahat dulu, dan aku akan menunggu mereka selesai. Aku akan menjemputmu lagi." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Tidak, saya akan menunggu mereka di gunung. Selama mereka naik, saya kebetulan menemani orang tua saya setelah mereka naik. Saya akan mengungkap misteri itu." Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Bao Jun, jangan tinggal di Gunung Yeling. Pertama, cari kuburan yang bagus untuk orang tuamu. Biarkan keduanya memasuki tanah sesegera mungkin, dan tinggalkan beberapa orang di sini." Wan Pujun bersujud di Gunung Yeling semalaman, meskipun dia yakin dan rela karena peti mati orang tuanya juga ada di Gunung Yeling. Dia masih merasa sangat bersalah pada orang tuanya. Awalnya berpikir untuk memasukkan orang tuanya ke tanah sesegera mungkin, tetapi Ye Chen tidak berbicara. Dia tidak berani berbicara. Sekarang Ye Chen mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Dia secara alami sangat berterima kasih. Jadi dia tergerak dan berkata, "Terima kasih Tuan Ye. Kemudian saya akan turun gunung untuk mengurus pemakaman orang tua saya lebih dahulu. Jika Anda memiliki kebutuhan, tolong beritahu para prajurit Kuil Wanlong kapan saja atau hubungi saya secara langsung. Saya akan melakukan yang terbaik. Cepat ke sini." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Tidak, kamu bisa pergi dan mengejarkanmu kali ini. Kamu dengan berani mengangkat peti mati orang tuamu dan mengganggu kedamaian kedua tetua. Itu benar-benar terlalu bodoh. Masuk kembali ke tanah untuk keselamatan. Jadi kamu harus melakukannya dengan baik. Itu bisa dianggap sebagai obat." Wan Pojun mengangguk malu. Mengapa dia tidak tahu kecerobohan dan kesalehannya yang tidak berbakti? Dia telah menyesalinya berkali-kali di dalam hatinya, dan sekarang dia hanya ingin melakukan yang terbaik untuk menebusnya. Jadi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, dia merasa lebih malu dan berkata dengan cepat, "Tuan Ye, Anda benar. Bawahan harus menjaganya dengan baik." Ye Chen sedikit mengangguk dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal di sini. Aku akan memberitahu orang-orang keluarga Ye nanti, dan aku akan membiarkan aku memutuskan hal-hal di Gunung Yeling. Kalau begitu, kamu bisa pergi dulu." Wan Pujun buru-buru berkata, "Bawahan melakukannya."
Sementara Ye Chen berbisik kepada Wan Pojun. Anggota anggunan dari 700 anggota keluarga Ye diam-diam menatap keduanya dengan cemas. Apa yang mereka pikirkan saat ini adalah bahwa Ye Chen pasti menghancurkan pasukan untuk memfitnah, dan mereka tidak tahu kejahatan apa yang dia tahan. Di mata mereka, Ye Chen sudah sama kejinya dengan pengkhianat saat itu. Pada saat ini, Wan Pojun datang ke kerumunan dan berkata dengan keras, "Kamu akan mendengarkanku. Ye Chen akan memiliki wewenang penuh untuk memutuskan semuanya di sini. Kamu harus mendengarkan instruksinya, dan kamu tidak boleh tidak patuh. Jika tidak, aku tidak akan pernah mengampuni dia." Begitu Wan Pojun mengatakan ini, kelompok keluarganya hampir pingsan di tempat. Awalnya mereka berpikir bahwa Ye Chen tidak lebih dari menyerah pada kuil Wanlong dan menjadi anjing yang berlari di kuil Wanlong. Tetapi mereka tidak berharap Wan Pojun menganggap dirinya begitu penting. Tepat ketika mereka tercengang, Ye Chen berjalan ke Wan Pojun dan berkata, "Kamu putra keluarga Ye. Pada saat kritis, kamu akan mengabaikan keselamatan keluargamu dan leluhur yang dimakamkan di kuburan leluhurmu. Jika tidak dibiarkan Anda membayar cukup, saya khawatir leluhur dan leluhur dalam roh surga tidak akan menyetujuinya. Jadi mulai sekarang, saya ingin Anda masing-masing bersujud dalam 3 langkah dan berlutut dan mendaki gunung Yeling. Leluhur dan leluhur dimakamkan di gunung untuk bertobat." Begitu kata-kata Ye Chen diucapkan, lebih dari 700 anggota klan keluarga Ye meratap. Mereka telah mengambil hampir semua uang tunai dan menandatangani perjanjian angsuran yang disebut akte jual beli. Dapat dikatakan bahwa mereka telah kehilangan sebagian besar kekayaan bersih mereka. Namun meski begitu, mereka belum bisa melewati rintangan ini, dan sekarang Ye Chen bahkan meminta mereka untuk menyembah Gunung Yeling dalam 3 langkah. Bukankah dia mencoba menyiksa mereka sampai mati? Meskipun Gunung Yeling telah dikembangkan secara menyeluruh oleh keluarga Ye, ada jalan beton datar dari kaki gunung ke mausoleum di gunung, tetapi jaraknya 3 hingga 5 km dari gunung. Jika Anda berdoa untuk 3 langkah dan 1 doa, itu berarti Anda harus mengetuk satu kepala setidaknya 2 meter atau kurang dari 3 meter. Jadi Anda harus mengetuk setidaknya 1000 kepala sebelum bisa naik. Proses pemujaan 3 langkah 1 secara inheren rumit, dan gerakannya sedikit lebih cepat, dan dapat diselesaikan 2 atau 3 kali dalam 1 menit. Jika Anda menghitungnya seperti ini, Anda tidak ingin naik dalam waktu kurang dari 5 atau 6 jam. Jika Wan Pojun membuat permintaan ini, mereka tidak akan berani melepaskan kentut. Tapi kata-kata ini keluar dari mulut Ye Chen, dan semua anggota garis anggunan keluarga Ye tiba-tiba marah. Seseorang langsung berteriak, "Ye Chen, jangan terlalu banyak menggertakku. Jangan kencing untuk melihat siapa dirimu. Di depan penguasa Wanlong, apa perbedaan antara kamu dan pengkhianat?" Ada juga orang yang memiliki banyak pikiran buruk, sengaja ingin menimbulkan konflik antara Ye Chen dan Wan Pojun, sehingga mereka menuduh, "Ye Chen, ayahmu Ye Changjing adalah pelaku utama yang membunuh orang tua guru Pandian. Bahkan jika Pandian Master mengumpulkan 100.000 anjing, bukan giliranmu untuk menggonggong di sini." Beberapa orang bahkan berkata dengan berani, "Ya, Wanlong Dian, ketua, Anda tidak dapat mendengarkan fitnah pria tercela ini. Keluarga Ye adalah musuh pembunuh ayah Anda. Dia benar-benar membiarkan kami berlutut dan menyembah di depan Anda. Keluarga Ye, hati mereka memalukan." Mendengar kata-kata sekelompok orang di depannya, Wan Pojun terkejut di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu, tetapi dia diam-diam berpikir, "Dulu saya samar-samar merasa bahwa Tuan Ye tampaknya adalah agak terlalu kejam kepada orang-orang ini. Tetapi sekarang saya mengerti bahwa kelompok orang ini benar-benar layak untuk dosa. Jika saya digantikan oleh saya, melihat wajah mereka, saya benar-benar tega membunuh mereka." Memikirkan hal ini, Wan Pojun sangat marah dan segera berteriak dengan dingin, tertawa seperti yang saya katakan tadi. "Tuan Ye akan memutuskan semuanya di sini. Anda berani memberontak secara terbuka. Ada apa?" Semua orang di keluarga Ye bergidik kaget. Wan Pojun menginstruksikan beberapa tentara di sekitarnya bahwa semua orang yang menghina Tuan Ye barusan, 1 orang menampar 100, tidak 500.
Wan Pujun adalah orang yang paling penting untuk kasih sayang, yang juga merupakan kunci fakta bahwa Istana Wanlong telah mampu beroperasi sejauh ini dan telah mencapai banyak kesuksesan. Dia awalnya berterima kasih kepada Ye Chen untuk dapat bersimpati dengan kebutuhan orang tuanya untuk pergi ke tanah untuk keselamatan. Dan kemudian melihat wajah tak tahu malu dari anggota sampingan Ye Chen, dia sudah sangat marah. Justru karena kemarahannya, dia secara tidak sengaja mengucapkan 3 kata, yaitu Tuan Ye, dan bahkan mengatakannya 2 kali. Pada saat ini, anggota garis anggunan keluarga Ye ini menampar selera yang luar biasa. Jika dikatakan bahwa keluarga Ye benar-benar menyerah pada kuil Wanlong, Wan Pojun memanen Ye Cheng Cheng sebagai anjing yang berlari, maka tidak ada yang sulit untuk dipahami. Namun Wan Pojun tiba-tiba menyebut Ye Chen Jun sebagai Tuan Ye, yang tampaknya salah. Namun sebelum mereka terlalu terkejut, banyak tentara dari Istana Wanlong bergegas ke kerumunan, menyeret beberapa orang kurang ajar tadi. Segera setelah itu, suara petasan yang ditampar bergema di seluruh lembah satu demi satu. Geng tentara Wanlong Dian semuanya adalah ahli seni bela diri, dan kekuatan lengan mereka hampir sebagus atau bahkan lebih tinggi dari harimau dewasa. Jika tamparan tidak ditahan, saya takut lawannya akan mati. Meskipun Ye Chen sangat tidak puas dengan kelompok anggota keluarga Ye ini, dia tidak berpikir untuk mengambil nyawa mereka. Jadi dia berpikir dan menyuruh berhenti dan berkata, "Oke, tidak perlu berkelahi." Ye Chen hanya samar-samar mengucapkan 6 kata ini, dan para prajurit Istana Wanlong segera menghentikan gerakan mereka. Adegan ini membuat kelompok anggunan keluarga Ye ini sangat terkejut. Jika dikatakan bahwa Wan Pojun dengan hormat memanggil 3 kata yaitu Tuan Ye kepada Ye Chen barusan, yang membuat mereka sedikit bingung, maka kinerja para prajurit di Istana Wanlong ini sebenarnya patuh pada kata-kata Ye Chen. Sudah cukup untuk membuat mereka besar. Hampir setiap anggota keluarga anggunan keluarga Yi bertanya pada dirinya sendiri, sebuah pertanyaan yang sangat menyentuh jiwa. Wan Pojun dan para prajurit Istana Wanlong, mengapa mereka sangat menghormati Ye Chen? Apa karena keluarga Yi menyerahkan setengah dari aset mereka ke Istana Wanlong? Ini tampaknya tidak realistis. Saya belum pernah mendengar seseorang penyerang yang setelah agresi yang berhasil menunjukkan rasa hormat kepada korban. Secara umum, setiap agresor tidak memiliki dasar atau kredibilitas. Mereka akan meminta korban terlebih dahulu untuk langkah pertama. Jika korban melakukan apa yang mereka lakukan, mereka tidak bisa menyerah. Mereka hanya dapat membuat persyaratan kedua dan ketiga lebih buruk, sampai semua nilai korban terkuras. Bahkan jika dia memiliki reputasi tinggi di Istana Wanlong, dia akan melakukan apa yang dia katakan setelah keluarga Ye mengambil setengah dari asetnya. Dan dia tidak akan lagi mempermalukan keluarga Ye. Tapi dia pasti tidak akan naik ke titik di mana dia sangat menghormati keluarga Ye. Karena itu, mereka semua ingin tahu rahasia tersembunyi apa yang tersembunyi di balik ini. Pada saat ini, Ye Chen memandang keluarga Ye yang menganga berdehem dan berkata, "Saya awalnya ingin memberitahu Anda kebenaran setelah Anda berlutut sampai ke puncak gunung. Ketika saya menjadi curiga, saya tidak berpura-pura sama sekali, dan itu adalah pertarungan." Lebih dari 700 anggota garis anggunan keluarga Ye satu persatu menatap Ye Chen dan seksama menunggu kata-kata selanjutnya. Namun sebelum Ye Chen bisa berbicara, Wan Pojun di samping berlutut dengan satu lutut, dengan ekspresi malu dan berkata dengan tak tertandingi, "Bawahan itu impulsif dan tidak mengatur mulutnya sendiri, Tuan Ye, untuk menghukumnya." Persetan, bagaimana situasinya? Wan Pojun benar-benar berlutut untuk Ye Chen. Apakah dia baru saja mengaku sebagai bawahan? Apa maksudmu? Apakah Istana Wanlong telah kembali ke Ye Chen? Keluarga Ye di bawah meledakan panci sekaligus. Tak satu pun dari mereka berpikir bahwa segala sesuatunya akan berkembang ke arah ini. Ini hanyalah arah pengembangan yang paling tidak terduga bagi mereka. Rasanya seperti Anda menjatuhkan lempengan dari gunung setinggi 100 meter. Anda pikir itu akan menabrak orang, mobil, binatang, kecil, dan atau bunga.
Tetapi Anda berani memikirkannya, tidak hanya lempengan batu bata yang gagal jatuh, tetapi bukannya itu langsung menumbangkan gravitasi dan terbang ke atas, terbang keluar dari atmosfer. Kelompok anggota keluarga Y ini merasakan hal ini saat itu. Kaget saja tidak cukup untuk menggambarkan mentalitas mereka. Mereka mulai merasa bahwa dunia ini sangat absurd penuh warna magis. Semua orang takut Wan Po-jun akan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Siapa yang mengira Wan Po-jun akan menjadi bawahan Ye Chen? Pada saat ini, Ye Chen melambaikan tangannya ke Wan Po-jun dengan acuh tak acuh dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak apa-apa, selalu ada pertikaian." Tidak lebih dari sedikit kemudian, setelah berbicara, Ye Chen memandang lebih dari 700 anggota Ye dan bertanya dengan suara dingin, "Apakah menurut Anda keluarga Ye pasti akan gagal di depan istana Wanlong?" Ada lebih dari 700 orang di bawah, tidak ada yang berani menjawab. Ye Chen bertanya lagi, "Apakah Anda pikir keluarga Ye dalam bahaya kali ini? Jadi Anda tidak sabar untuk menyingkirkan ikatan Qian dengan keluarga Ye?" Lebih dari 700 orang tampak bingung dan masih tidak ada yang berani berbicara. Ye Chen bertanya lagi, "Apakah Anda pikir sayap Anda sendiri telah lama mengeras? Bahkan jika keluarga Ye benar-benar selesai kali ini, itu tidak akan mempengaruhi masa depan Anda." Di antara lebih dari 700 orang, banyak yang sudah mulai menyeka keringat dingin dari dahi mereka dengan tergesa-gesa. Ye Chen mencibir pada saat ini, ekspresinya penuh penghinaan, dan dia dengan tegas berkata, "Kalian dengan rabun jauh, dan rabun, pernahkah kamu berpikir bahwa aku, Ye Chen, tidak hanya dapat menyelamatkan keluarga Ye dari kesusahan, tapi bahkan bisa menyelamatkan istana Wanlong penghasilan bawahan?" Semua orang terpana oleh omelan Ye Chen. Baru kemudian mereka menyadari apa yang telah mereka lewatkan. Jika Anda tidak lari dan menempel di Gunung Yeling bersama keluarga Yi, maka masing-masing dari mereka akan menjadi pahlawan. Tetapi tidak ada dari mereka yang menyukai keluarga Yi, dan tidak ada yang peduli dengan hubungan keluarga dan kebaikan keluarga Yi satu persatu. Sekarang saatnya bagi Ye Chen untuk menyelesaikan akun. Ketika Ye Chen melihat sekelompok orang menunjukkan kengerian, dia tidak berani berbicara setengah kata dan berkata dengan jijik, "Sekarang saya sudah menjadi kepala keluarga Ye, dan saya sesama klan Anda juga membuat saya menyadari apa itu perbedaan antara hati orang perut ketika keluarga Ye membantu Anda dan mendukung Anda. Itu semua tentang memelihara harimau." Semua orang mendengar bahwa Ye Chen sudah menjadi patriark keluarga Ye, dan semua orang terkejut untuk berbicara. Banyak orang sudah mulai memarahi diri mereka sendiri karena benar-benar idiot di dalam hati mereka. "Saya pikir saya telah menghindari bencana yang mengerikan, tetapi saya tidak berharap bahwa orang yang menghindarinya adalah kekayaan yang luar biasa." Ye Chen terus berkata saat ini, "Seperti kata pepatah, tidak ada cukup dan konspirasi untuk sampah seperti milik Anda yang tidak bertanggung jawab pada saat-saat kritis. Saya harus menggunakan tangan orang lain untuk membunuh Anda semua dengan pisau tajam, dan aku benar-benar membayarnya kembali dengan polos, mempertimbangkan kasih sayang dari keluarga yang sama, ingin membuatmu tetap hidup, dan juga menjaga keluargamu tetap hidup. Ini hanyalah kebajikan seorang wanita." Wan Po-jun segera mengepalkan tuan tinjunya dan berkata, "Tuan Ye, selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, Wan Po-jun, saya menjamin bahwa tidak ada lebih dari 700 orang yang bisa keluar dari Gunung Yeling hidup-hidup. Dan tuduhan ini, Wanlong Istana, aku juga ingin melakukan segalanya untukmu."